Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, kami akan mencoba menyampaikan dan memaparkan bisnis kami yang telah kami laksanakan hingga saat ini. Perlu diketahui bahwa bisnis kami adalah bisnis di bidang jasa, yaitu pelatihan dan uji kompetensi pajak. Alhamdulillah, sampai saat ini kami telah melaksanakan pelatihan privat pajak A dan B secara rutin hingga sampai hari ini, tepatnya di awal Januari 2024, kami telah menyelesaikan pelatihan privat pajak A dan B sebanyak 40 kali. Artinya 40 angkatan telah kami selesaikan, dan alumni dari pelatihan privat pajak ini hampir sekitar 1.000 anggota. Kemudian juga pada tahun 2023 kami mendapatkan kesempatan melaksanakan MOU dengan salah satu lembaga di Yogyakarta, dan kami punya kesempatan untuk menjadi tempat. Jadi TUK atau tempat ujian kompetensi, pelatihan, dan uji kompetensi teknisi perpajakan bersertifikat BNSP. Kemudian berikut kami sampaikan pemaparan terkait laporan keuangan di setiap angkatan. Rata-rata memang kami melaksanakan program privat pajak ini setiap angkatan hanya sekitar 24 peserta agar pelayanan juga lebih maksimal, kemudian juga terkait pembelajaran juga akan lebih berkualitas. Kami mendapatkan pembiayaan untuk mengelola privat pajak ini murni dari iuran atau pembayaran biaya program privat pajak daripada peserta. Biasanya peserta terbagi menjadi 3, ada yang dari umum, artinya umum itu adalah masyarakat atau dari perusahaan, dan kemudian juga mahasiswa-mahasiswi dari STI Balikpapan, kemudian juga alumni dari STI Balikpapan. Kemudian ini adalah bagaimana kami menyampaikan produk kami kepada masyarakat atau strategi marketing kami. Di antaranya adalah kami menggunakan Meta Business Suite. Jadi ini merupakan layanan gratis yang memusatkan Facebook, IG, serta layanan pesan dalam satu tempat khusus, sehingga kami bisa lebih menghemat waktu dalam membuat koneksi dengan lebih banyak orang serta mendapatkan keuntungan bisnis yang maksimal. Karena beberapa kelebihan dari Meta Business Suite ini adalah mampu meningkatkan efektivitas promosi bisnis, ya. Kemudian juga membantu meningkatkan penjualan bisnis, ya, karena dengan menggunakan Meta Business Suite ini menjadikan konsumen bisa lebih mudah untuk menemukan produk atau jasa yang mereka butuhkan, ya, dengan melalui fitur Instagram Shop, ya, dan juga Meta Business Suite ini mampu membantu membangun dan meningkatkan brand kami, ya. Kemudian selain itu kami menggunakan Instagram. Jadi ini media sosial berbasis foto dan video. Jadi dalam melakukan pemasaran kami juga menggunakan IG. Hal ini kami pilih karena IG merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia, ya. Sebagai salah satu media sosial yang populer,
tentu sangat berguna dan bisa diakses oleh siapa saja tanpa batasan usia. Kemudian selain IG, kami juga menggunakan Facebook, ya. Jadi Facebook. Kalau kita lihat data per Januari 2019, pengguna Facebook di Indonesia itu meningkat ya 81% dari tahun 2018. Nah, tentu saja Facebook ini menjadi tempat yang sangat menarik bagi kami untuk memasarkan produk jasa kami karena eh, para penggunanya banyak, kemudian juga Facebook ini mudah digunakan dan saya yakin ini mampu menciptakan prospek bisnis kami lebih baik ke depannya. Kemudian juga kami menggunakan WA karena memang WA ini menjadi salah satu platform media sosial yang mengalami pertambahan pengguna secara signifikan di dalam beberapa waktu terakhir. Eh, kita tahu bahwa di negara kita, di Indonesia sendiri, WhatsApp itu sangat populer sebagai aplikasi perpesanan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, WhatsApp bisa menjadi peluang yang menjanjikan sebagai saluran pemasaran sebuah brand, sehingga kami juga menggunakan ini untuk memasarkan produk jasa kami. Ya. Kami juga menggunakan website untuk memasarkan bisnis jasa kami. Jadi website itu salah satu fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dengan lingkup lokal, namun jaraknya lebih jauh. Nah, dokumen dalam website disebut dengan webpage dan link dalam webpage dapat digunakan oleh kami untuk beralih dari salah satu halaman ke halaman lain, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh para konsumen untuk mencari hal-hal yang mereka inginkan. Jadi kami memilih website ini karena website itu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mampu meningkatkan visibilitas bisnis, kemudian meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan para konsumen terhadap produk kami. Juga salah satu yang terpenting adalah dengan menggunakan website itu sangat menghemat budget yang luar biasa, serta kita tahu bahwa website itu ya bisa beroperasi 24 jam tanpa libur. Artinya ketika bisnis kami kita masukkan di website, siapapun bisa mengakses mencari 24 jam tanpa ada waktu jeda dan sebagainya. Kemudian juga kami menggunakan digital flyer atau e-flyer. Ini kalau dulu kami menggunakan spanduk dan kemudian brosur kami cetak, maka di era digital ini kami menggunakan e-flyer atau digital flyer yang fungsinya adalah kita berharap masyarakat luas akan lebih cepat mengetahui produk jasa kami. Karena dengan digital flyer tentu saja penghematan terhadap biaya untuk promosi itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian eh, kami coba menyampaikan pemaparan terkait dengan bisnis kami ya melalui bisnis model Canvas yang mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan bisnis kami. Kami awali dengan customer segmentation. Jadi sebagai langkah awal kami merancang customer segmentation sehingga dari sisi kami dapat menentukan siapa pengguna atau pembeli yang menggunakan jasa kami. Jadi target pasar,
kemudian segmen mana yang cocok dengan produk kami. Di dalam customer segmentation ini kami berikan secara rinci, baik kategori yang biasanya terdiri dari masyarakat umum. Di sini kami bedakan menjadi 4, yaitu masyarakat umum, itu segmennya adalah laki-laki perempuan, biasanya usianya di atas 20 tahun. Kemudian karyawan atau pekerja, karena di Kalimantan ini jujur program pelatihan brevet pajak itu baru kami yang menyelenggarakan, dan memang tidak ada, sampai saat ini belum ada saingannya. Ya, jadi pekerja, terutama di Balikpapan itu banyak perusahaan-perusahaan asing yang tentu saja siapapun mereka, bahkan perusahaan lokal maupun asing, pribadi dan sebagainya, tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban atau pelaporan terkait pajaknya. Maka kami akan memberikan kesempatan ada para karyawan dan pekerja, khususnya tax team atau mereka yang bekerja di bidang pajak di setiap kantornya masing-masing. Bisa laki-laki dan perempuan, kemudian usia 20 tahun, ya di atas 20 tahun. Kemudian segmen berikutnya adalah mahasiswa, karena kami bertempat di salah satu perguruan tinggi swasta di Balikpapan, yaitu STI Balikpapan, karena kami memang berkolaborasi. Ya, kemudian ini mahasiswa mahasiswi minimal semester 2. Kenapa? Karena memang baru di semester itu mereka akan mendapatkan mata kuliah pengantar perpajakan. Nah, dengan adanya program brevet pajak ini tentu saja akan memberikan peluang bagi mereka untuk kemudian memahami terkait dengan pajak. Kemudian alumni, kami juga memberikan kesempatan, kami juga bagi menjadi beberapa segmen, tadi sudah kami sampaikan, yang kemudian alumni juga menjadi target kami. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Jadi langkah berikutnya kami menentukan value proposition, ya, yang akan membantu kami selaku pebisnis memahami pola dalam penentuan produk value. Jadi informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan pelanggan atau customer itu dapat kami atur dengan cara yang lebih sederhana untuk menentukan value yang kami butuhkan. Ada beberapa alasan kenapa konsumen atau pelanggan itu mau dan dengan sukarela memilih bergabung di tempat kami, artinya menggunakan bisnis kami. Yang pertama adalah materi yang selalu update. Kita tahu bahwa perpajakan itu setiap berkala selalu ada perubahan terkait perundang-undangan perpajakan. Maka kalau kemudian itu tidak terupdate, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan atau lembaga yang kemudian akan melaporkan pajaknya. Kemudian value berikutnya adalah pengajar kami kebanyakan berasal dari kantor pajak. Jadi mereka yang memang setiap hari bergelut di bidang perpajakan. Jadi para pengajar kami benar-benar ahli di bidangnya. Jadi memang setiap saat mengelola, ya, bergelut di bidang pajak. Dan kemudian juga akademisi konsultan pajak yang telah bersertifikasi BNSP. Kemudian value berikutnya adalah pilihan waktu yang sangat fleksibel. Kami berikan waktu bisa di malam hari atau di weekend, Sabtu dan Minggu, bagi mereka yang bekerja antara jeda waktu Senin sampai hari Jumat, maka kesempatan untuk bergabung di tempat kami ini akan lebih besar.
Kemudian kita buka juga online dan offline. Kemudian bagi para mahasiswa yang akan lulus, ini value yang akan didapat adalah sertifikat pendamping untuk ijazah dan juga sekaligus akan mendapatkan bagi mereka yang telah lulus pelatihan itu adalah sertifikat pendamping untuk mengurus pajak bagi para wajib pajak. Kemudian key activities ya, yang kami laksanakan adalah merancang kurikulum, kemudian pembuatan materi, kemudian menyeleksi peserta dan merancang program pasca pelatihan. Jadi ini senantiasa selalu runtut kami lakukan karena memang tadi saya sampaikan bahwa materi perpajakan atau undang-undang perpajakan itu selalu berubah, maka pada waktu-waktu tertentu maka kami kurikulumnya akan ada sedikit pembenahan dan tentu saja ini juga link dengan para pengajarnya. Kemudian juga materi, kemudian peserta juga kami akan seleksi dan akhirnya kita juga membuat atau merancang program pasca pelatihan. Jadi setelah pelatihan tidak hilang begitu saja. Jadi kami tetap memberikan misalnya informasi-informasi terkait dengan perpajakan yang terbaru, bahkan kalau ada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan dengan basic memiliki sertifikat brevet pajak A dan B, kalau itu melalui kami, tetap kami share kepada grup-grup yang telah ada. Kemudian key resources, kita punya gedung dan fasilitas, dan alhamdulillah sampai hari ini kami bekerja sama dengan STI Balikpapan dan itu sangat berguna sekali karena memang kita tidak perlu menyewa gedung dan fasilitas juga sudah tersedia. Kemudian pengajar berintegrasi di bidangnya dan sangat expert di bidangnya karena memang dari kantor pajak dan konsultan pajak. Kemudian finansial ini yang juga tidak kalah pentingnya. Kemudian key partner itu pihak-pihak yang dapat kami ajak untuk bekerja sama dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mengurangi resiko ketidakpastian terkait dengan persaingan bisnis di bidang pelatihan dan uji kompetensi perpajakan. Kami bekerja sama dengan Kanwil Pajak tentu saja, karena para pegawai pajak yang mengajar di tempat kami harus mendapatkan izin dari atasan, dan maka dari itu kita selenggarakan di hari akhir pekan dan kemudian juga malam hari, sehingga tidak mengganggu saudara rekan-rekan kita yang mengajar dari kantor pajak. Kemudian di awal kita sudah sampaikan, kita kerjasama dengan salah satu lembaga yang sudah tersertifikasi BNSP, yaitu HTC, Training and Consulting di Yogyakarta. Ya, jadi dari situ kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ujian kompetensi ya, yang bersertifikat BNSP. Kemudian juga kita kerjasama dengan STI Balikpapan yang kemudian dengan sangat baik memberikan tempat dan layanan yang sangat luar biasa hingga angkatan ke-40. Kemudian channel, di sini adalah media atau sarana yang akan kami gunakan untuk menyampaikan atau mempromosikan produk atau jasa kami kepada para konsumen. Kami berpendapat bahwa channel ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis kami. Maka dengan itu kami perlu melaksanakan promosi secara intensif, ya, kemudian juga melalui media sosial dan digital flyer. Kemudian berikutnya adalah customer relationship. Untuk menjaga bisnis kami ini agar tetap berlangsung, kami perlu berinteraksi langsung dengan para mahasiswa yang memang berada di sekitar kami. Kemudian kami juga memberikan diskon kepada para alumni dan mahasiswa karena memang itu pangsa terbesar kami untuk di Balikpapan ini. Kemudian grup silaturahmi dengan alumni perpajakan. Ini sangat penting untuk kedepannya agar bisnis kami tetap berlangsung. Kemudian cost structure,
kami sadar bahwa dalam menjalankan sebuah usaha tentunya kami harus menghitung biaya yang masuk dan biaya yang keluar, yang tadi sudah kami eh, sampaikan di laporan keuangan. Dan cost structure ini sangat penting karena dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis kami, sehingga kami memang harus memahami cost structure dalam menjalankan bisnis. Beberapa biaya yang rutin kita keluarkan untuk mendukung operasional pembelajaran atau pelatihan ini adalah untuk pembelian alat tulis, ya, kemudian perlengkapan seperti snowman, penghapus, kemudian hal-hal yang lain. Kemudian fotokopi dan sertifikat ini memang wajib. Kemudian akomodasi dan transportasi untuk para pengajar, kemudian honor pengajar dan panitia. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream. Ini adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas, ya, di lembaga atau bisnis kami, baik secara langsung melalui proses pertukaran jasa atau tidak langsung. Dalam hal ini, seperti di awal telah saya sampaikan bahwa pendapatan yang kami peroleh dari bisnis pelatihan perpajakan ini adalah hanya dari pembayaran peserta pelatihan saja. Jadi tidak ada bantuan dari pihak mana. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.